Lagu dalam bahasa Belanda ini berjudul Cerio, dinyanyikan warga Depok pada tahun 1960-an. Tak usah heran dengan bahasa yang digunakan. Lagu dalam bahasa Belanda ini berjudul Cerio, dinyanyikan warga Depok pada tahun 1960-an. Tak usah heran dengan bahasa yang digunakan. Warga Depok dulu secara sejarah memang erat dengan Belanda. Saya sendiri kurang ngerti, tapi itu mungkin cerio semacam ungkapan kegembiraan untuk memberikan semangat kepada orang Depok. Jangan sampai rasa duka, jangan sampai rasa susah, karena kita harus menghilangkan segala perasaan susah, perasaan duka. Istilah bule Depok atau Belanda Depok mungkin kerap Anda dengar. Banyak kalangan masyarakat yang tidak tahu apa dan bagaimana sebenarnya Belanda Depok. Ada yang berpikiran Belanda Depok adalah orang-orang Belanda yang sudah tinggal turun-temurun di Depok. Anggapan ini 100% salah. Mereka inilah Belanda Depok. Belanda Depok sejatinya adalah orang Indonesia asli yang mewarisi tanah di Depok dan nama marga dari tuan tanah Belanda Cornelis Kastelin. Seluruhnya ada 12 marga. Kebanyakan mereka berasal dari Indonesia Timur yang diboyong oleh Cornelis ke Depok untuk dijadikan budak di perkebunannya. Nah, pada bulan Maret tahun 1714, Cornelis menulis surat wasiat sebanyak 40 halaman. Intinya, apabila ia meninggal, ia membebaskan budak-budaknya dan mewariskan tanah miliknya pada mereka dan keturunannya untuk dikelola bersama. Cornelis meninggal pada 28 Juni 1714. Sejak itulah wasiatnya berlaku. Nah, kemampuan mereka berbahasa Belanda tidak datang begitu saja. Politik balas budi yang dilakukan Belanda mempermudah akses warga Depok dulu untuk belajar bahasa Belanda. Bahasa Belanda yang mereka kuasai inilah yang memunculkan istilah Belanda Depok. Bahasa Belanda dijadikan mata pelajaran wajib. Jadi mereka yang bersekolah di sekolah-sekolah diwajibkan memakai bahasa Belanda. Bahkan bahasa lain seperti bahasa Melayu tidak diizinkan untuk diomongkan di sekolah karena menghambat perkembangan bahasa. Dulu Depok memiliki pemerintahan sendiri. Bangunan Rumah Sakit Harapan di Jalan Pemuda inilah yang menjadi gedung pemerintahan kala itu. Tepat di depannya ada rumah keturunan Presiden Depok yang terakhir, Johannes Matthijs Jonathans. Nah, Ronald Jonathans adalah cucu Presiden Depok terakhir tersebut. Mulai tahun 49, 22 tahun kesananya, bapak saya menjadi presiden atas dasar bukan keturunan, tapi pemilihan gitu. Jadi, masih di Jalan Pemuda, sebuah gereja juga jadi saksi perjalanan warga Depok. Gereja Immanuel ini konon didirikan Cornelis Kastelin pada tahun 1700-an. Dulu gereja ini terbuat dari kayu, hingga kini gereja ini sudah dipugar 3 kali. Di bagian dalam masih tersimpan daftar pendeta yang pernah memimpin jemaat dari tahun 1713 hingga sekarang. Warga Depok yang dibebaskan dan diwarisi tanah serta marga Belanda memiliki satu kompleks pemakaman khusus keturunan 12 marga yang ada. Nah, makam ini adalah salah satu makam tertua. Tujuannya itu memfasilitasi komoditas yang ada. Warisan nama dan tanah yang diberikan oleh Cornelis Kastelin mengandung hak dan kewajiban secara turun-temurun. Kini sudah lebih dari 3 abad keturunan mereka menjaga warisan tersebut. Lembaga Cornelis Kastelin pun didirikan untuk mewadahi mereka. Kaum Depok 12 marga dan keturunannya kini sudah menyebar ke berbagai tempat. Tapi nilai sejarah yang menyertai mereka terlalu berharga jika dibiarkan